Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fandi Syuhada. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta selalu hidup kita dipenuhi dengan keberkahan serta dapat menjunjung tinggi nilai Islam kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau populer kita mengagunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pencerah hati serta pemikiran manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Pak dosen, Pak Kurniawan, ingin setidaknya membacakan atau menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat, yaitu tentang makalah filsafat pendidikan Islam Hasan al-Banna. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya akan menggambarkan siapa sih Hasan al-Banna itu. Hasan al-Banna itu ialah beliau adalah orang penting di zaman dulu, yaitu dapat mensyiarkan pendidikan Islam pada zamannya. Itu kita akan berkenalan dulu dengan beliau, yaitu Hasan al-Banna itu dilahirkan di Mota, di kota kecil Mahmudiyah di muara Sungai Nil, 90 mil di sebelah barat laut Kairo pada tahun 1906 di jurnal. Beliau dijuluki salah satu seorang pembaharu Islam pada abad ke-20. Beliau mempunyai ayahanda yaitu yang bernama Syekh Ahmad Abdurrahman al-Banna yang lebih terkenal dengan panggilan As-Sanafi atau si tukang arloji. Tukang arloji ini yang biasa kita sebut tukang jam tangan ya. Ada jam tangan, jam dinding, dan jam lainnya. Kemudian Syekh Ahmad ini sehari-harinya di samping sebagai tukang reparasi arloji juga merangkap sebagai imam masjid dan guru agama di masjid setempat. Syekh Ahmad ini yaitu bapaknya Ustaz Hasan al-Banna itu menguasai ilmu fikih juga, ilmu tauhid, ilmu bahasa, dan menghafal Al-Quran. Bahkan Syekh Ahmad ini pernah belajar sebagai mahasiswa Al-Azhar pada waktu Muhammad Abduh mengajar di lembaga itu. Sehingga tak mengherankan jika ia disegani oleh sejumlah besar ulama yang ada di Mesir. Kemudian Syekh Hasan al-Banna lahir dari keluarga yang cukup terhormat dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang sangat amat taat agama. Sebagai seorang ayah, Syekh Ahmad ini mencita-citakan putranya yaitu Syekh Hasan al-Banna sebagai mujahid atau pejuang di samping seorang mujahid atau pembaharu. Sejak kecil, Syekh Hasan al-Banna ini telah dituntut. Untuk apa nih teman-teman? Dituntut untuk menghafal Al-Quran dengan penuh. Baru setelah itu ia dimasukkan ke sekolah untuk mempersiapkan rancangan pemerintah Mesir menganut mode sekolah dasar tanpa pelajaran bahasa asing. Nah, ketika itu Syekh Hasan al-Banna itu bergelut dengan perpustakaan pribadi ayahnya yang berisi tentang buku agama, hukum, hadis, dan ilmu bahasa. Nah, kita sudah mengenal nih sedikit biografi tentang Hasan al-Banna. Yaitu beliau memiliki pemikiran dalam pendidikan nih. Apa aja sih teman-teman? Ayo kita belajar bareng ya. Di dalam pemikiran dalam pendidikan beliau ini ada suatu sistem pendidikan yang diterapkan Syekh Hasan al-Banna ini dalam madrasah
Hasan al-Banna. Berbeda kontrasnya dengan sistem pendidikan yang dibangun oleh Daar individualis maupun sosialis komunis. Bahkan pendidikan al-Banna ini dalam masyarakat yang diatur oleh Al-Quran, di dalamnya mendominasi ajaran-ajaran Islam, teman-teman. Nah, pendidikan yang dibangun Syekh Hasan al-Banna ini mengacu kepada tujuan yang jelas. Langkah-langkahnya pun justru jelas. Bahkan langkah-langkahnya ini bisa dikatakan cukup nyata. Sumber yang terang, yang digitali dan digali dari ajaran Kilam Kafah, bukan dari ajaran yang lainnya. Kemudian komponen-komponen pemikiran Syekh Hasan al-Banna ini tentang pendidikan yang diaplikasikan dalam Madrasah Hasan al-Banna. Ada nih beberapa komponen pemikiran dari Syekh Hasan al-Banna, teman-teman. Yang pertama ada dasar-dasar pendidikan. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Yang ketiga ada metode pendidikan, teman-teman. Nah, kita akan pelajari satu-satu nih. Yang pertama tadi itu yang harus kita pelajari, yakni dasar-dasar pendidikan. Nah, dasar-dasar pendidikan yang ada dalam Syekh Hasan al-Banna ini yang pertama adalah dibangun dengan landasan agama Islam pastinya, yang bersumber kepada Al-Quran dan tafsirnya, terutama mengutamakan tafsir salaf seperti tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Madrasah Hasan al-Banna ini mendasarkan pembentukan kepribadian mengacu pada pemahaman Islam yang sempurna dan universal. Apa yang disebut dengan universal? Universal itu artinya menyeluruh, teman-teman. Jadi yang sudah dipelajari menyeluruh itu ya jadinya semuanya telah dipahami dari segi kontemporer. Kemudian sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis, hal ini didasarkan atas pemahaman Syekh Hasan al-Banna tentang Islam yang dipahami sebagai peraturan yang menyeluruh dan yang mencangkup setiap aspek kehidupan. Nah, kemudian ada lagi nih yang kedua, tujuan pendidikannya. Pada hakikatnya tujuan pendidikan Syekh Hasan al-Banna ini merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang dikehendaki, yang dipengaruhi dan menggejala dalam perilaku berorientasi untuk merealisasikan identitas Islam. Nah, di sini ada lagi nih, Syekh Hasan al-Banna pernah berkata, saya mengatakan bahwa pendidikan tarbiyah adalah upaya ikhtiarnya manusia untuk merubah kondisi ke arah yang lebih baik. Terus beliau berkata nih, pendidikan tarbiyah itu harus menjadi pilar. Pilar apa, teman-teman? Pilar kebangkitan. Tuh, pertama-tama umat Islam harus terdidik. Dengan terdidik itu akan mengerti hak-haknya, teman-teman. Hak apa sih yang harus diterimanya secara utuh serta mempelajari berbagai saran agar dapat memperoleh hak-hak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah metode pendidikan beliau. Nah, beliau mempunyai metode yang, teman-teman. Pertama, bersifat komprehensif. Apa sih yang dimaksud dengan komprehensif? Yaitu satu sama lain saling mengisi, saling berinteraksi, saling bekerja sama, gitu. Kemudian ada mampu mendidik manusia untuk layak berintegritas bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Menarik sekali, teman-teman. Bagaimana Syekh Hasan al-Banna ini mengaplikasikan metode-metode pendidikan beliau. Kemudian ada yang keempat terakhir, yaitu materi-materi dalam pendidikan. Di sini Syekh Hasan al-Banna membagi-bagi antara ini adalah ketuhanan, terus sempurna dan lengkap, kemudian ada aspek akal. Nah, kita akan bahas lagi nih, apa sih yang dimaksud dengan ketuhanan? Aspek ketuhanan atau keimanan merupakan segi terpenting dalam pendidik Islam. Yang demikian itu karena tujuan pertama dari pendidikan adalah membentuk manusia. Membentuk manusia untuk apa? Untuk beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, yakni ada sempurna dan lengkap. Nah,
pada hakikatnya pendidikan Islam mementingkan keseluruhan aspek-aspek ini dan ingin mewujudkan semua macam pendidikan secara utuh, teman-teman. Nah, yang demikian itu karena pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya serta rohani maupun jasmaninya itu. Pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan senang maupun susah. Karena itu haruslah diperhatikan pendidikan itu berjuang dan pendidikan masyarakat sehingga seorang muslim tidak terasing hidupnya dari masyarakat sekitarnya. Begitu teman-teman kira-kira. Nah, apa sih yang harus kita ambil dari kisah seorang Syekh Hasan Al-Banna ini? Apa yang bisa kita ambil? Apa kesimpulannya teman-teman? Bahwa kesimpulannya adalah melalui kajian yang cukup panjang terhadap pemikiran Syekh Hasan Al-Banna ini, kita dapat mengambil bisa melihat tujuan pendidikannya, terus metode pendidikannya, terus materi pendidikannya, hubungan pendidik dengan pendidik dengan peserta didik, yaitu pendidikan Islam mengikuti pendidikan formal, dan lain-lain. Banyak sekali manfaatnya yang kita ketahui dalam aspek kehidupan filsafat pendidikan Syekh Hasan Al-Banna. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila penyampaiannya dari saya kurang memuaskan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada teman-teman semua saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berkesempatan di lain waktu.